Landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Setiap entitas negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, baik berupa negara maupun komunitas internasional lainnya. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang dijalankan negara dan merupakan pencerminan dari kepentingan nasional lainnya. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Kemudian, agar prinsip bebas aktif dapat dioperasionalisasikan dalam politik luar negeri Indonesia, maka setiap periode pemerintahan menetapkan landasan operasional politik luar negeri Indonesia yang senantiasa berubah sesuai dengan kepentingan nasional. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Setelah kemerdekaan, dikeluarkanlah maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah politik damai dan hidup berdampingan secara damai, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik, dan lain-lain, serta selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan UUD 1945 yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal. Di antaranya adalah Ketetapan MPRS nomor 12 MPRS tahun 1966 tanggal 5 Juli tahun 1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia. Tapi MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah 1. Bebas aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dan dalam segala bentuk manifestasinya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat. Pasca Orde Baru atau dikenal dengan periode reformasi yang dimulai dari masa pemerintahan B.J. Habibie sampai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Secara substansif, landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui Ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 tanggal 19 Oktober 1999 tentang garis-garis besar haluan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999 sampai 2004. GBHN ini menekankan pada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada 1999 yang kemudian dapat mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di antaranya adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan.
GBHN juga menekankan perlunya upaya reformasi di berbagai bidang, khususnya memberantas segala bentuk penyelewengan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kejahatan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, ketetapan ini juga menetapkan sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri, yaitu: pertama, menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional. 2. Ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerjasama untuk kepentingan rakyat. 3. Memperbaiki performa penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi proaktif di semua bidang. 4. Meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerjasama regional dan internasional. 5. Mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas. 6. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga. Dan ke-7, mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam kerangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara.